Baik, Bapak Ibu, bertemu lagi di kelas Cortex ya atau di edukasi Cortex KPP Pertama Bangka. Sebelumnya kita sudah memberikan edukasi mengenai panduan komunikasi Cortex ya yang perlu Bapak Ibu siapkan dan perlu Bapak Ibu ketahui terkait Cortex juga termasuk sebelum Cortex launching apa saja sih yang perlu Bapak Ibu siapkan seperti itu ya. Dan kemarin kita sudah di paparan login juga di bagian paparan sertifikat digital. Kita sekarang akan masuk bagaimana nanti Bapak Ibu kalau mau mengupdate data seperti penggantian PIC, penambahan hak akses pegawai atau kuasa, pendaftaran kuasa oleh pemberi kuasa, dan pencabutan hak akses. Kita masuk dulu di sekarang penggantian PIC. Jadi Bapak Ibu kita sudah menjelaskan ya di awal bahwasannya nanti untuk PIC yang adalah pihak yang memiliki otoritas penuh untuk mendaftarkan, mengubah atau menghapus hak akses pihak-pihak terkait yang ada di dalam Cortex. Siapa sih PIC pertama kali nanti yang akan ada di dalam Cortex ini Bapak Ibu ya? PIC pertama kali itu nanti akan mengacu pada isian yang ada di kolom identitas pada DJP online ini Bapak Ibu. Jadi makanya kita sudah sampaikan di awal ya bahwasannya data-data NPWP terkait NPWP badan dan juga untuk yang NPWP pribadi seperti email, nomor handphone, untuk yang pribadi, untuk yang badan juga sama. Juga tadi identitas penanggung jawab dari badannya itu harus update dan valid. Pastikan identitas penanggung jawab yang ada di DJP online itu sudah update dan valid sesuai dengan yang data terbaru. Bila misalnya masih pengurus yang lama yang di DJPON ini segera dilakukan perubahan data ke KPP. Lalu bila nih misalnya nanti suatu saat Bapak Ibu ingin mengganti PIC yang ada dalam Cortex ketika Cortex ini launching. Nanti caranya itu untuk melihat PIC yang saat ini ditunjuk dalam Cortex masuk ke menu profil saya. Di profil saya ini Bapak Ibu nanti bisa masuk ke menu pihak terkait yang ada di sini. Nanti akan ada banyak di sini Bapak Ibu ya ketika diklik ada tampilan di sini. Di sini ada kita sebut di sini ada mungkin Bapak Robi Kartiko, Bapak Hendro, Kurniawan, Bapak Bambang. Nah, disinilah untuk yang akan ada di siapa saja yang ada di pihak terkait dari suatu wajib pajak. Kalau di sini adalah PT-nya Raka. Lalu siapa sih yang menjadi PIC-nya? Nanti di bagian yang garis warna oranye ini kita geser ke arah kanan. Lalu nanti akan ada kolom seperti ini. Yang merupakan PIC adalah yang memiliki centangan berwarna biru pada kolom apakah penanggung jawab. Inilah PIC-nya dapat mengakses akun Cortex badannya secara penuh. Dan hanya satu PIC yang boleh ditunjuk untuk mewakili satu wajib pajak badan. Seperti juga nanti kalau untuk wajib pajak instansi pemerintah ya sama hanya satu PIC yang boleh ditunjuk untuk mewakilinya. Lalu untuk melakukan pergantian PIC, langkahnya masuk ke dalam menu profil, pilih submenu informasi umum, kemudian tekan tombol edit di sini Bapak Ibu. Baik, ketika kita sudah pilih submenu, lalu kemudian tekan tombol edit ini, ya Bapak Ibu pastikan kita di sini akan masuk ke menu pihak terkait, lalu kita klik nanti tombol edit, kemudian gulir ke bawah hingga menemukan submenu related parties. Lalu di dalam submenu tersebut, pilih orang yang saat ini telah ditunjuk sebagai PIC dengan cara menekan tombol edit ini Bapak Ibu. Ya, kita klik tombol edit. Nanti di sini bila memang ingin mengganti PIC untuk yang PIC yang lama nanti bisa dinonaktifkan, kita uncheck list tulisan PIC-nya ini, kemudian nanti tombol save. Lalu untuk nanti menambahkan PIC baru yang mana namanya belum ada di pihak terkait ini, silakan tekan tombol tambah. Jika ingin memindahkan PIC ke orang yang namanya sudah di list, tekan tombol edit di orang yang akan dipilih. Lalu di menu ini nanti pilih menu tambah atau menu add, maka akan ditampilkan isiannya, pilih status hubungannya. Apakah related person, orang yang terkait atau wajib pajak yang terkait seperti itu Bapak Ibu. Kita pilih nanti related person. Lalu kita centang PIC ini karena dia adalah PIC yang baru. Kita pilih jenis orang terkaitnya, dia apa, apakah misalnya pengurus atau apa, nanti sesuai dengan drop down yang ada di angka 12 ini nanti Bapak Ibu pilih. Pilih, lalu diisi semuanya,
Nanti kalau sudah diklik save. Untuk yang nomor angka 16 ini itu tidak wajib diisi ya karena memang nanti tergantung bila memang sudah tidak berlaku lagi sebagai jabatan tersebut. Kalau sudah, nanti kita centang yang ini pernyataan, lalu kita klik kirim. Seperti itu Bapak Ibu. Sebagai catatan, orang baru yang ditunjuk sebagai PIC memiliki otoritas penuh ke akun Cortex wajib pajak badan yang diwakili. Orang ini dapat mengelola seluruh fitur dalam Cortex dan menandatangani segala permohonan yang diajukan. Sementara pengurus lain atau orang yang ada di dalam pihak terkait yang bukan PIC harus ditentukan terlebih dahulu batas otoritasnya oleh PIC. Misalnya, apakah Bapak Ibu di pihak terkait nanti menginput nama pegawai atau misalnya pihak terkait lain seperti komisaris atau apa, mungkin hanya sebagai pembuatan atau penandatangan bukti potong saja, atau pembuatan dan penandatangan SPT saja. Nah, nanti caranya sama seperti assign role representatif yang akan kita jelaskan di paparan berikutnya. Kita masuk di penambahan hak akses pegawai. Contohnya di sini Bapak Ibu ya, ini contoh untuk di slide berikutnya nanti dalam hal penambahan hak akses pegawai di slide berikutnya. Nanti kita sama masuk ke menu submenu informasi umum. Selanjutnya kita masuk lagi nanti di klik tombol edit ini yang di sebelah kanan warna kuning ya seperti tadi. Kita masuk di pihak terkait, terus kita klik tambah. Kita pilih tambah tadi, terus hampir sama di sini ya. Nah, related person itu pengurus, related taxpayer adalah WP lain yang terkait seperti grup perusahaan, pemilik manfaat, atau penanggung pajak. Untuk menambahkan pegawai sebagai perwakilan, dapat memilih related person atau pihak terkait. Baik, kalau sudah di jenis orang terkaitnya, nanti Bapak Ibu bisa memilih sebagai other atau lainnya. Lalu untuk yang misalnya Bapak Ibu menambahkan hak akses pegawai untuk PIC tidak perlu diinput ya karena biasanya kalau pegawai itu bukanlah seorang PIC. Lalu nanti Bapak Ibu di sini tinggal dipilih, bisa nanti di sini diisi keterangan kuasa atau apa keterangannya ya disesuaikan. Terus nanti kalau sudah diklik save bila sudah diisi secara sesuai. Lalu sama seperti tadi nanti kalau sudah ini dicentang lalu kita klik kirim. Nah, bila sudah dimasukkan nama pegawainya itu di bagian pihak terkait, kita masuk ke submenu wakil atau kuasa saya ini yang angka 20. Berikutnya kita tentukan role-nya. Caranya setelah kita masuk wakil atau kuasa, kita pilih yang ini, tetapkan role. Selanjutnya, role yang dipilih kita mau apa? Misalnya kalau di sini yang di PPT yang muncul Annual Tax Return Drafter, artinya pembuatan SPT tahunan seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti disesuaikan role-nya atau aksesnya sebatas apa untuk yang nanti pegawai atau misalnya staf keuangan atau apa disesuaikan. Kalau sudah nanti kita klik save. Nah, kita lanjut ke penambahan kuasa. Di sini kita asumsikan kuasanya itu konsultan pajak Bapak Ibu ya yang bernama Bapak Dani Suara. Nanti kita masuk langsung ke menu wakil, submenu wakil atau kuasa saya ini untuk menambahkan konsultan pajak ya yang nanti Bapak yang bahasanya adalah yang sudah ditunjuk oleh wajib pajak Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita nanti masuk ke di sini tombol kanan yang new representative atau yang angka 8 ini. Kita klik nanti di sini, terus nanti akan muncul di sini perwakilan baru, kita pilih nanti tipe perwakilannya, kita pilih konsultan pajak. Lalu kalau sudah kita pilih ini, kita masukkan NPP di kolom angka 10. Nanti kita input NPWP-nya, kalau misalkan OP nanti ke depannya berarti sudah menggunakan NIK atau misalnya WNA berarti menggunakan NPP 16 digit dengan angka 0 yang ditambahkan di depannya. Kalau sudah kita input nanti NPWP-nya, kita klik cari angka 11, lalu akan muncul datanya Bapak Ibu di angka 12 ini. Kalau memang sudah sesuai, kita klik select. Di mana datanya berikutnya akan muncul data konsultan yang akan ditunjuk sebagai perwakilan atau kuasa. Jika belum muncul, artinya orang tersebut belum terdaftar di database Cortex. Tutorialnya nanti akan kita sampaikan di bab berikutnya. Tekan tombol select untuk memilih orang dimaksud. Bila sudah, nanti di sini Bapak Ibu silakan tambahkan role yang akan diberikan kepada kuasanya. Role-nya mau apa nih untuk yang ingin diberikan?
kayak gitu ya. Termasuk untuk atau authorize tax rights-nya, hak-hak kewajibannya atau kategorinya ya Bapak Ibu pilih. Nah, di sini lanjutkan text type-nya, terus Bapak Ibu pilih tanggal-tanggalnya, disesuaikan. Nah, lalu diisi kemudian yang kolom berikutnya, lalu nanti kalau sudah centang dan save. Nah, lalu di sini Bapak Ibu kita masukkan serdik yang sudah dibuat. Sesuaikan sender provider, masukkan sender ID dan sender password. Kalau sudah klik save angka 21 lalu confirm sign atau konfirmasi tanda tangan yang angka 22. Setelah perusahaan menunjuk seseorang atau konsultan atau pihak lain sebagai kuasa, maka dibutuhkan persetujuan dari orang yang ditunjuk tersebut. Yang bersangkutan dapat menyetujui atau menolak pada korteks miliknya di menu portal, profil, permohonan tertunda. Lalu kita masuk di pencabutan kuasa. Kita contohkan PT Rai Raka ingin mengganti konsultan yang mewakilinya dalam melakukan pemenuhan hak dan kewajibannya dalam aplikasi Cortex, sehingga harus mencabut hak akses konsultan tersebut. Baik, kita masuk di submenu wakil atau kuasa saya. Pastikan ya Bapak Ibu melakukan impersonating pada WP yang sesuai. Kalau tadi kita menambahkan role itu tetapkan role, kita kalau untuk mencabut kuasa, kita pilih yang revoke pada orang yang ingin kita cabut kuasanya. Kita klik revoke, atau nanti artinya cabut ya. Terus di sini Bapak Ibu di halaman ini ditunjukkan keterangan otoritas kuasa yang akan dicabut, meliputi jenis pajak, layanan, hak, dan kewajiban yang selama ini telah dikuasakan oleh kuasa tersebut. Nanti kita lihat kalau misalnya udah ini, kita isikan centang, klik centang, lalu tekan tombol revoke atau batalkan proses. Bila sudah, kita klik centang lagi, terus centangkan revoke tadi, masukkan kode otorisasi ataupun sertifikat digital ya, kita sesuaikan, simpan, lalu konfirmasi tanda tangan. Seperti itu Bapak Ibu, lalu konfirmasi tanda tangan. Seperti itu Bapak Ibu untuk yang bab kuasa ini Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan ke submenu akses taxpayer profil. Kita akan melihat nih menu-menu terkait profil wajib pajak. Di sini ada berbagai banyak macam profil Bapak Ibu ya. Ada ikhtisar profil wajib pajak, informasi umum, alamat, detail kontak, dan lain sebagainya. Pertama, di sini juga akan ada nanti Bapak Ibu seperti verifikasi 2 langkah, permohonan tertunda, lalu ada semua permohonan juga. Pertama, kita akan memperlihatkan di ikhtisar profil wajib pajak, Bapak Ibu bisa mengecek apakah status Bapak wajib pajak Bapak Ibu nih PKP atau tidak. Bila di sini ada tanda centang menunjukkan wajib pajak tersebut berstatus sebagai PKP. Lalu di sini juga ada detail bank. Bapak Ibu untuk melihat nanti ya bank yang akan bisa Bapak Ibu gunakan, seperti misalnya kalau Bapak Ibu nanti ingin mengajukan restitusi. Terus ini tampilan detail akun banknya bila nanti diklik. Lalu di sini Bapak Ibu juga bisa melihat KLU ya, klasifikasi lapangan usaha. Untuk melihat detail nanti bisa klik tombol view. Di sini detail klasifikasi lapangan usahanya. Selain itu juga bisa untuk melihat dan juga memastikan apakah kita untuk TKU yang terdaftarkan dari wajib pajak Bapak Ibu semua. Di bagian sini ada nih submenu TKU atau subunit ya. Nanti di sini akan ada listnya. Bila misalkan ada TKU-nya nanti ada muncul nih ID cabangnya 1, 2, 3 hingga seterusnya. Tekan tombol view untuk melihat detail TKU. Nanti seperti ini tampilan detail TKU-nya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada cabangnya pasti nanti akan ada data-datanya juga nih kalau cabang 1, 2, 3 seperti data-datanya. Lalu seperti itu untuk tampilan menu-menu di Cortex wajib pajak Bapak Ibu ya. Untuk nanti lebih jelasnya juga Bapak Ibu bisa ikut kelas offline ataupun misalnya Bapak Ibu nanti kita tunggu saat Cortex ini launching seperti itu Bapak Ibu.